Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang apa itu tiroid. Pasti kalian bertanya-tanya apa sih tiroid. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Satu, Nurafni Kamela, saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Yang kedua, Salwa Sasabila Musin. Yang ketiga, Yeremias Kunintetu. Yang keempat, Adel Serita Maela. Yang kelima, Fini Halim. Yang keenam, Lebirna Low. Yang ketujuh, Muntika Pakisau Siwa. Tanpa buang-buang waktu, kita ke video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ kecil yang memiliki bentuk unik seperti kupu-kupu dan berada di dekat leher dan trakea. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang penting dalam proses metabolisme tubuh. Nah, hormon ini akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Hormon tersebut dibutuhkan untuk memastikan jaringan dan organ di dalam tubuh bekerja dengan benar atau tidak. Ketika tiroid dalam kondisi yang sehat, tentunya hal ini tidak akan membuat gangguan kesehatan dalam tubuh. Namun, terlalu banyak atau sedikit hormon tiroid yang dihasilkan justru malah memicu beberapa gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai. Nah, oleh karena itu, kita harus ketahui lebih banyak tentang mengenai gangguan atau penyakit tiroid dan juga gejala-gejalanya. Simak video berikut ini. Oke guys, materi selanjutnya yaitu gejala kelenjar tiroid. Gejala kelenjar tiroid yang pertama, gampang lelah dan marah. Penyakit tiroid dapat mempengaruhi tingkat energi mood Anda. Orang dengan gangguan kelenjar tiroid akan gampang lelah dan lesu disertai dengan susah tidur dan gampang marah. Yang kedua, perubahan detak jantung. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap organ di tubuh dan dapat mengubah detak jantung. Orang dengan gangguan kelenjar tiroid menunjukkan frekuensi detak jantung mereka yang kurang dari biasanya atau sebaliknya meningkat pesat. Yang ketiga, berat badan naik atau turun drastis. Perubahan berat badan yang drastis adalah salah satu penyakit paling umum dari tiroid. Peningkatan atau penurunan berat badan yang terjadi dalam waktu singkat bisa disebabkan oleh tingkat hormon tiroid yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang keempat, kulit kering dan kuku yang rapuh. Kulit yang kering bisa menjadi pertanda masalah kelenjar tiroid. Perlu juga diperhatikan jika kuku Anda menjadi rapuh dan dengan garis-garis vertikal mencolok yang muncul di sepanjang permukaan. 5. Suhu tubuh yang tidak beraturan. Penyakit tiroid dapat merusak kemampuan tubuh Anda untuk mengatur suhunya. Anda mungkin mengalami kedinginan atau sebaliknya keringat berlebihan. Baik, materi selanjutnya adalah struktur kelenjar tiroid, yang dimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia. Nah, struktur kelenjar tiroid terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus kanan dan juga lobus kiri, yang mana masing-masing lobus tersebut berukuran 5 cm, menyatu di garis tengah dan berbentuk seperti kupu-kupu. Letak kelenjar tiroid pada tubuh manusia yaitu pada bagian depan leher atau posisinya lebih tepatnya di bawah jakun atau bagian tulang rawan yang menonjol. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pada kelenjar tiroid. Yang dimana kelenjar tiroid terbagi 2 bagian yaitu hipotiroidisme dan hipertiroidisme.
di mana hipotiroidisme ditandai dengan kurangnya jumlah-jumlah hormon tiroid di dalam tubuh. Berikutnya jenis-jenis hipotiroidisme yaitu 1. Tireoiditis, 2. Tireoiditis Hashimoto, 3. Tireoiditis pascapartum, yang keempat kekurangan yodium, yang kelima kelenjar tiroid yang tidak berfungsi. 2. Hipertireoidisme terjadi ketika kelenjar-kelenjar tiroid memproduksi hormon secara berlebihan. Hal ini kemudian dapat ditimbulkan kondisi-kondisi berikut seperti 1. Penyakit Graves, 2. Nodul, 3. Tireoiditis, 4. Yodium yang berlebihan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi kelenjar tiroid. 1. Mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan. 2. Mengatur irama dan detak jantung serta tekanan darah. 3. Menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. 4. Mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Oke guys, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tentang cara mencegah penyakit tiroid, terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, minta pelindungi akrediasi saat arus Röntgen. Yang kedua, berhenti merokok atau hindari asap rokok. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan fisik tiroid secara rutin. Yang keempat, diskusikan suplementasi selenium dengan dokter. Yang kelima, diagnosis dan obati penyakit silia. Yang keenam, temui dokter secara rutin. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hormon yang terdapat pada kelenjar tiroid. Jadi hormon yang terdapat pada kelenjar tiroid terdiri atas 3, yaitu yang pertama yaitu hormon tiroksin atau yang biasa disebut juga hormon T4. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Nah teman-teman, oleh karena itu kadar hormon tiroksin ini harus berada dalam keadaan normal untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah teman-teman, selanjutnya hormon yang kedua yang terdapat pada kelenjar tiroid yaitu hormon triiodothyroid atau yang biasa disebut juga dengan hormon T3. Nah teman-teman, selanjutnya hormon yang kedua yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon triiodothyroid. Hormon ini adalah bentuk aktif dari hormon tiroid. Nah teman-teman, sekitar 20% hormon tiroid ini disekresikan langsung ke dalam aliran darah oleh kelenjar tiroid, dan sisanya 80% dihasilkan dari konversi tiroksin oleh organ seperti hati dan juga ginjal. Oke teman-teman, yang terakhir atau hormon yang ketiga yaitu hormon kalsitonin. Jadi hormon terakhir yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah kalsitonin. Jadi kalsitonin ini dibuat oleh sel C di kelenjar tiroid. Kalsitonin ini adalah hormon yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid untuk membantu dan mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara menurunkannya. Oke baik teman-teman, sampai di situ saja penjelasan saya. Terima kasih. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.